Malaysia is full of sin. Timnas Indonesia U23 memastikan langkah ke babak semifinal Piala AFF U23 2025 sebagai juara grup A, usai bermain imbang 0-0 melawan Malaysia U23 dalam laga terakhir fase grup di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil ini membuat Indonesia finish di puncak klasemen dengan raihan 7 poin dari 3 pertandingan, unggul 1 angka dari Filipina U23 yang mengoleksi 6 poin. Sementara itu, hasil imbang tanpa gol ini justru menjadi akhir perjalanan Malaysia di turnamen. Tim Harimau Malaya Muda hanya mengumpulkan 4 poin dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Sedangkan Brunei Darussalam menempati posisi juru kunci dengan 0 poin, usai menelan 3 kekalahan beruntun. Laga pamungkas antara Indonesia dan Malaysia berlangsung dalam tensi tinggi. Kedua tim tampil ngotot sejak awal, memperlihatkan duel fisik intens, tackle keras, dan adu determinasi di setiap lini. Tercatat ada 16 pelanggaran dan 4 kartu kuning yang dikeluarkan wasit untuk menjaga tensi laga tetap terkendali. Bagi Indonesia U23, hasil ini sekaligus mengubur mimpi Malaysia melangkah ke semifinal. Pasukan Gerald van den Burg tampil disiplin dan mampu menjaga konsistensi permainan sepanjang turnamen. Dengan rekor tak terkalahkan di fase grup, Garuda Muda kini mantap menatap babak semifinal, membawa harapan besar publik tanah air untuk meraih gelar juara. Di sisi lain, meski tampil cukup menjanjikan, langkah Malaysia harus terhenti di fase grup karena gagal memenuhi target kemenangan 2 gol yang dibutuhkan untuk lolos. Tentu, hasil ini memastikan Malaysia harus pulang kampung lebih cepat dari para peserta lainnya. Jelas hasil ini sangat disyukuri para fans timnas Indonesia, sebab rivalitas antara Malaysia dan Indonesia memang sangat kuat. Sebelum laga dimulai saja, saling siwar terjadi di luar stadion. Beberapa fans dari timnas Malaysia dikerumuni fans timnas Indonesia hanya untuk memberikan siwar kecil-kecilan. Tak hanya itu saja, fans timnas Malaysia semakin merana tak kalah fans dari Indonesia menyanyikan sebuah lagu. Ya, para fans timnas Indonesia begitu semangat tak kalah menyanyikan lagu Upin Ipin Pulang. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, menanggapi isu soal kemungkinan Jens Raven naik kelas ke tim senior menggantikan Ole Romeni. Ya, Raven yang tampil apik di Piala AFF U23 2025, dinilai punya potensi. Namun van den Burg menekankan bahwa keputusan akhir tetap ada di tangan pelatih timnas senior, Patrick Kluivert. Dorongan publik untuk melihat Raven mengisi posisi yang ditinggalkan Romeni terus menguat, apalagi performanya bersama skuad U23 cukup menjanjikan. Namun, Van den Burg memilih bersikap realistis dan menyarankan agar Raven fokus menampilkan permainan terbaik di turnamen ini terlebih dahulu. Sebagaimana yang diketahui, Romeni diperkirakan harus absen selama beberapa bulan karena mengalami cedera patah tulang kaki ketika memperkuat Oxford United di Piala Presiden 2025. Romeni telah dipastikan tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September 2025 kala beruji coba dengan timnas Kuwait dan timnas Lebanon. Ketersediaan pemain berusia 25 tahun itu juga diragukan tatkala timnas Indonesia berkancah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi pada Oktober tahun ini. Namun, Van den Burg tidak bisa berbicara banyak tentang peluang dipromosikannya Raven. Dia menyerahkan segala keputusannya kepada pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Akan tetapi, Van den Burg sangat yakin jika Patrick Kluivert tidak akan memilih pemain pilihan tatkala timnas senior bertanding. Anda harus bertanya kepada Patrick, saya tidak tahu. Saya tidak bisa mengatakan apapun soal siapa yang harus menggantikan seorang pemain dari tim utama karena itu bukan tugas saya. Namun saya pikir, Patrick cukup cerdas untuk membuat pilihan yang tepat, ungkap Gerald van den Burg. Legenda tim nasional Jepang Keisuke Honda menyampaikan pesan khusus kepada para pesepak bola muda Indonesia. Ya, mantan pemain AC Milan itu menekankan pentingnya memiliki mimpi besar sebagai kunci utama untuk bisa menembus Liga Top Eropa. Sebagaimana yang diketahui, akhir-akhir ini Honda banyak melakukan kegiatannya di tanah air. Namun di sela-sela itu, Honda sempat ditanya para awak media tentang pemain muda di Indonesia. Menurut Honda, Indonesia memang mempunyai banyak talenta. Namun, dia juga menekankan, talenta saja tidak cukup untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Menurut Honda, mentalitas juang dan keberanian bermimpi menjadi bekal penting dalam menghadapi kerasnya dunia sepak bola profesional.
Dia menambahkan bahwa mimpi yang besar tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga sumber kekuatan ketika menghadapi masa-masa sulit. Saya pikir banyak pemain mempunyai mimpi, seperti bermain untuk klub di Liga Top Eropa, saya pun bermimpi demikian. Jadi, saya berpesan kepada para pemain muda untuk mempunyai mimpi yang besar. Mimpi yang besar bisa membantumu dan bangkit ketika menghadapi masa-masa sulit. Memang semuanya tidak mudah, tapi mimpi akan membantumu, ungkap Keisuke Honda dilansir dari Antara. Ya, apa yang dikatakan Honda memang benar adanya. Meskipun itu sulit untuk dilakukan para pemain, khususnya pemain Indonesia, namun, mimpi untuk menjadi bintang sepak bola dunia tidak tertutup begitu saja. Para pemain yang mempunyai mimpi besar biasanya mempunyai mental yang kuat dan tak mau kalah dari siapapun. Hal itu nyata adanya. Honda saja yang dulunya bukan siapa-siapa mampu membuat gebrakan di Liga Top Eropa, meskipun karir yang dia tempuh tak sebersinar para pemain lainnya. Atas hal tersebut Honda pun meyakini, jika suatu saat nanti, ada pemain asal Indonesia yang mampu menembus tim top di Eropa. Meski begitu, Honda juga menekankan pentingnya bekerja keras dan introspeksi diri agar bisa berkembang dan level permainan semakin hari semakin naik. Sebagaimana yang diketahui, masa depan pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers, saat ini sedang di ujung tanduk bersama FC Twente. Meski begitu, Direktur Teknik FC Twente, Jan Strewer, tak risau soal masa depan Hilgers yang masih belum mendapatkan klub baru. Strewer menyampaikan bahwa pemain timnas Indonesia itu sudah dilirik beberapa klub Eropa meski belum ada tawaran resmi. Hilgers saat ini masih terikat kontrak bersama FC Twente sampai Juni 2026 mendatang. Namun, bek berusia 24 tahun itu telah menyatakan kesiapannya untuk hengkang dari The Tukars. FC Twente sendiri sudah membukakan pintu untuk Hilgers. Bahkan, mereka juga telah mendatangkan bek asal Israel sebagai penggantinya, yakni Stav Lemkin. Akan tetapi, sampai saat ini, pemain timnas Indonesia itu masih belum mendapatkan klub baru. Terkait hal itu, Strewer sama sekali tidak risau. Dia memprediksi kemungkinan besar Hilgers akan pergi pada bulan Agustus mendatang. Meski begitu, Strewer juga tidak masalah jika pada akhirnya Hilgers akan bertahan di FC Twente. Namun dia meyakini, bek timnas Indonesia itu akan cabut mengingat bursa transfer musim panas masih panjang dan sudah dilirik oleh beberapa klub Eropa. Maes sudah beberapa kali menyampaikan bahwa ia ingin mengambil langkah berikutnya dalam karirnya. Kami juga sudah menyesuaikan strategi transfer kami untuk mengantisipasi hal itu. Kita bisa saja menunggu sampai pemain benar-benar pergi, tapi bisa-bisa itu terjadi di pertengahan Agustus. Kalau Maes akhirnya bertahan, kami akan punya satu pemain tambahan di lini belakang, tapi saya tidak terlalu mengandalkan itu. Kami tahu dia sudah ada di radar beberapa klub luar negeri. Saat ini belum ada tawaran resmi, tapi ini masih awal, musim panas masih panjang dan banyak hal bisa terjadi, ungkap Jan Strewer sebagaimana dikutip dari Voetbal International. Perburuan tanda tangan Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, di bursa transfer musim panas 2025 semakin sengit. Ya, klub Serie A Italia, Udinese, yang sudah lama menaruh minat kepada Jai Itzes dikabarkan mengejar lagi bek Timnas Indonesia tersebut. Klub berjuluk Les Zebret itu belum menyerah menjadikan bek berusia 25 tahun tersebut sebagai target utama mereka. Kebutuhan akan bek tengah baru menjadi sangat mendesak setelah mereka kehilangan pilar pertahanan, Jacob Bijol, yang hijrah ke klub Inggris, Leeds United. Ya, kabar Udinese yang sekali lagi mengincar jasa Jai Itzes disampaikan langsung oleh salah satu media besar di Italia, Tutto Mercato. Menurut laporan tersebut, kali ini Udinese benar-benar mengincar tanda tangan bek timnas Indonesia tersebut. Namun lagi dan lagi, negosiasi antara Udinese dan Venezia terhambat oleh masalah harga. Venezia dilaporkan mematok bandrol tinggi sebesar 10 juta euro, angka yang melampaui nilai pasaran sang pemain. Di situs Transfermarkt, bek kelahiran Belanda ini punya bandrol sebesar 7,5 juta euro. Sejauh ini, tawaran Udinese masih jauh dari permintaan Venezia. Udinese kembali mendekati Jai Itzes, bek tengah Venezia itu masih jadi target utama Bianconeri untuk menggantikan Jacob Bijol yang pergi ke Leeds. Klub kebanggaan warga Friuli itu sudah lama mengincar Jai Itzes sebagai sosok ideal. Namun mereka harus sepakat dengan klub Laguna Venezia. Udinese sangat tertarik dengan pemain yang berpengalaman tampil di Serie A. Bianconeri sudah memberi tawaran 5 juta euro dan bisa menaikkan batas antara 6 atau 7 juta euro, begitulah laporan dari Tutto Mercato. Di sisi lain, Venezia memang memegang posisi tawar yang sangat kuat.
Dengan kontrak Jai Itzes yang masih berlaku hingga 2027, klub berjuluk I Lagunari itu tidak memiliki tekanan untuk melepas pemain andalannya dengan harga yang murah.